wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Septiana Jurnia dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester nomor 3 mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA. Di tengah pandemi COVID-19, ada saja peluang yang bisa dimanfaatkan agar kegiatan usaha tetap berjalan, bahkan berkembang. Pola pikir yang eksploratif jadi kunci agar kegiatan usaha berlanjut di tengah krisis. Pandemi COVID-19 memukul dunia usaha. Tak sedikit karyawan kehilangan pekerjaannya. Para mantan karyawan banting setir memanfaatkan ceruk ekonomi sekecil apapun untuk berwirausaha. Salah satu contoh ide usaha yaitu dengan usaha kesehatan. Menurut asuransi Tugu Pratama dalam pernyataan tertulis pada saat itu, pandemi COVID-19 menyebabkan gaya hidup keseharian dalam era kenormalan baru. Masker maupun hand sanitizer dalam spray atau gel menjadi benda wajib yang harus orang bawa kemana-mana guna mencegah penyebaran virus corona. Adapun vitamin yang mampu meningkatkan imunitas kesehatan, baik yang berbentuk farmasi maupun natural seperti madu, juga menjadi kebutuhan konsumtif rutin. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona ini. Penjualan yang tergerus selama PSBB membuat mereka harus lebih kreatif untuk mempertahankan bisnisnya. CEO Pure Coffee Elisa Suteja mengatakan, sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Pure bergantung pada layanan antar. Pure juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, Pure membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi ini. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Berikutnya itu ada cara menyelamatkan sektor UMKM. Bank BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak tinggal diam melihat kondisi saat ini. Perseroan telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam rangka mendukung pemerintah menyelamatkan UMKM. Saat ini, BRI juga tengah mengembangkan sebuah produk pinjaman bagi UMKM yang khusus diperuntukkan pasca COVID-19. Saat ini, BRI juga tengah mengembangkan sebuah produk pinjaman bagi UMKM yang khusus diperuntukkan oleh UMKM pasca COVID-19 ini. Harapannya itu, dengan adanya fasilitas tersebut, mampu mengakselerasi usaha para pelaku UMKM yang sempat menurun akibat pandemi. Upaya lain yang dilakukan oleh perseroan agar UMKM tetap bertahan adalah mendukung tetap beroperasinya pusat-pusat ekonomi dan pembelajaran seperti pasar tradisional, inovasi yang dilakukan perusahaan diantaranya meluncurkan web pasar, di mana terobosan ini diapresiasi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki.